Salam satu hati, semangat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam channel YouTube Karuna Honda TV ya. Pagi hari ini teman-teman saya sambil menikmati kopi hitam. Seperti biasa teman, kopi hitam. Salam seruput dulu teman ya. Mantap ya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda TV ya. Pada hari ini teman-teman, pagi ini teman-teman, tepat di hari Minggu ini teman, saya akan membuat video teman-teman, rekaman ini teman-teman, tentang pengalaman menjadi tim salesman Honda dan bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta, bagaimana teknik-teknik menjual sepeda motor Honda tentunya ya. Buat teman-teman semua, video ini saya dedikasikan buat frontline people sepeda motor Honda dimanapun berada. Dan hari ini saya akan mengupas teman-teman tips dan trik ya, bagaimana supaya kita tetap bersemangat dalam menjual produk sepeda motor Honda ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan teman-teman dalam sehari-hari. Kegiatan saya adalah menjual produk sepeda motor Honda ya. Sebelum lari ke inti masalah teman-teman, bagaimana caranya teman-teman, saya akan bercerita sedikit teman-teman, profil saya bagaimana teman-teman ya, bagaimana awalnya kok bisa saya mengetahui cara-caranya, tips-tipsnya dalam menjual ini teman-teman. Artinya begini teman, kita di dalam menjual teman, yang dibutuhkan adalah memang kemauan dulu, niat dulu. Dan saya akan mengupas habis teman-teman, bagaimana teknik-teknik kita menawarkan produk sepeda motor Honda ke calon pelanggan kita, bagaimana caranya. Ini berdasarkan hal-hal yang sudah saya alami selama ini sebagai tenaga penjual sepeda motor Honda tentunya, dan sudah berjalan teman-teman hampir 18 tahun ya saya menekuni untuk menjual produk sepeda motor Honda. Tentunya berbagai rintangan dan halangan, bagaimana cara mengatasinya, dan itu perlu namanya tips dan trik teman-teman untuk bisa terus bersemangat dan antusias kita menjual produk yang kita jual, terutama sepeda motor Honda. Dan enaknya jadi marketing Honda nanti akan saya cerita juga teman-teman. Intinya teman-teman, buat teman-teman semua frontline people, salesman sepeda motor Honda ataupun tenaga penjual sepeda motor Honda ya, ini video sangat bagus ya, isi materinya daging semua ini teman-teman ya. Dan jangan skip videonya karena pasti ada materi-materi spesial yang akan saya kupas habis teman-teman, bagaimana caranya supaya kita tetap terus bersemangat ya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Karuna Honda Revo ya. Hari ini teman-teman saya akan mengupas habis bagaimana strategi-strategi di penjualan sepeda motor Honda. Dan saya jujur aja teman-teman, awalnya juga sebagai penjual sepeda motor Honda teman-teman, dan tidak ada pengalaman kerja yang lain ya selain menjual produk sepeda motor Honda. Saya bergabung di Honda di tahun 2002 teman-teman ya, dimana saat itu saya tidak bisa menjual juga, bahkan untuk bertemu dengan seseorang itu pasti ada rasa malu yang tumbuh di pribadi saya, di pikiran saya, bagaimana caranya ini untuk kita bisa bertemu dengan customer ya, bertemu dengan klien teman-teman. Dan di tahun 2002 itu saat saya belajar teman-teman, menekuni di dunia marketing ini memang teman-teman sangat luar biasa di pekerjaan di sales ini teman-teman. 1 minggu saya bergabung di Honda teman-teman, saat itu menawarkan produk sepeda motor Honda teman-teman. Saat itu juga rasa putus asa tumbuh teman-teman dan ingin berhenti, ingin kabur teman-teman. Tetapi ada sesuatu tantangan teman-teman yang tumbuh di pribadi saya teman-teman, bahwa ini adalah sebuah tantangan yang harus diselesaikan dan harus dibereskan ya. Saat itu teman-teman saya belajar dari orang ataupun teman yang sudah biasa dalam berjualan banyak teman-teman ya, bagaimana teknik-tekniknya, dan semuanya teman-teman saya tiru teman-teman, baik itu dari cara makan ya, cara prospek teman-teman, bahkan rasa ingin tahu saya ini cukup besar sekali ya. Artinya teman-teman, bagaimana cara mengetahui teknik-teknik itu terus saya telusuri, dan sampai akhirnya teman-teman saya menemukan jati diri saya sebenarnya dan rasa cinta yang dibutuhkan di dalam bekerja itu, bagaimana kita menjual produk Honda ini teman, produk sepeda motor Honda kepada customer itu memang harus ditumbuhkan dari hati kita. Dari pembelajaran-pembelajaran yang saya dapat, dari problem-problem yang saya dapat teman-teman, di pikiran saya selalu berpikir positif terhadap hal-hal negatif yang saya dapatkan di setiap aktivitas yang saya lakukan. Karena nama saya Karuna, dan P singkatan dari Karuna itu teman-teman, kreativitas adalah rumus utama dalam bekerja.
niscaya akan berhasil. Dengan semangat kreativitas yang terus tumbuh dan pembelajaran yang terus saya tunjukkan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kita dan bagaimana cara kita berjualan berbeda dengan yang lain. Dan itu teman-teman saya rumuskan, saya konsep teman-teman dengan memburu buku-buku marketing. Saya setiap bulan teman-teman wajib menyelesaikan buku marketing yang isinya semua tentang penjualan. Karena saya juga sudah konfirmasi teman-teman melihat buku-buku di mall waktu itu teman-teman, saya melihat buku yang konsepnya teman-teman pasti konsepnya itu seputar bagaimana menjadi salesman yang sukses, bagaimana menjadi tenaga penjual yang luar biasa, dan bagaimana kita tidak ditolak oleh customer, ya, tidak ditolak oleh pelanggan, tidak ditolak oleh pelanggan. Hal ini kita ikuti di dalam kegiatan marketing pasti menjadi beban, pasti imbasnya teman-teman setiap tenaga marketing atau sales yang bergabung di perusahaan teman-teman dan menjual produk dan dia ditolak teman-teman langsung muntaber. Istilah muntaber itu adalah mundur tanpa berita, hilang teman-teman, dan mencari posisi pekerjaan yang berbeda, bahwa sales ini adalah pekerjaan yang tidak cocok dijalankan. Dan ini menjadi perhatian kita teman-teman. Kalau kita melihat, saya sendiri teman-teman melihat beberapa teman-teman milenial yang ingin mencari kerja, dan pasti untuk posisi sales ini teman-teman, tenaga penjualan ini teman-teman, justru dihindari, bahkan ada yang takut untuk bekerja, bahkan terpaksa untuk bekerja, untuk terjun untuk menjual produk sepeda motor Honda. Dan ini teman-teman yang akan saya klarifikasi dan akan saya luruskan bagaimana cara kita menjadi penjual sepeda motor Honda yang mencintai produk yang kita jual. Dan sampai kapanpun teman-teman saya akan menjadi penjual sepeda motor Honda. Kenapa seperti itu? Ya, karena awalnya teman-teman saya sudah tumbuhkan chip di pikiran saya menjadi Karuna Honda. Saya suka dengan produk sepeda motor Honda karena produk sepeda motor Honda ini teman-teman saya jalankan hampir 18 tahun. 18 tahun itu teman-teman tidak ada pengalaman kerja lain selain menjual produk sepeda motor Honda. Yang dibutuhkan teman-teman marketing semua dalam pembelajaran untuk terus bersemangat dalam menjual produk adalah menyiapkan diri dulu. Niat dulu belajar teman-teman. Ini perlu ditumbuhkan teman-teman. Karena di video ini juga akan saya lampirkan teman-teman bagaimana wajah saya saat menjual. Ini wajah saya saat menjual sepeda motor Tiger 2000. Apakah teman-teman punya foto? Ya, teman-teman bisa lihat ya. Dan beberapa foto ini teman-teman bisa lihat, inilah sejarah foto-foto yang akan teman-teman lihat. Ini adalah tempat dulunya saya teman-teman dalam merumuskan database ya. Dulu teman-teman saat saya mengumpulkan database teman-teman, artinya begini, langkah awalnya, ini langkah awalnya teman-teman wajib ya untuk kunjungan ya. Awal di marketing itu teman-teman wajib kunjungan ya, kunjungan di keluarga dulu, memberitahu bahwa teman-teman sebagai marketing Honda. Saya kasih ibarat dulu teman-teman sebelum lari ke sana. Marketing Honda itu teman-teman, atau marketing yang berprofesi menjual itu teman-teman, ibarat kita mempunyai bisnis di teman? Maksudnya sawah. Teman-teman ibarat petani teman-teman. Bagaimana seorang petani itu teman-teman untuk mendapatkan beras ya. Untuk mendapatkan beras perlu namanya pengolahan, perlu namanya pembajakan sawah. Nah, petani PS marketing atau sales teman-teman hampir sama pekerjaannya teman-teman. Hampir mirip. Kalau teman-teman meniru gaya petani teman-teman di dalam dunia penjualan teman-teman, niscaya teman-teman akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan itu yang saya dapatkan teman-teman saat ilmu itu saya kupas habis. Tentunya teman-teman di sini dibutuhkan motivasi dan niat kita dalam belajar tentang ilmu marketing. Kita bayangkan teman, proses beras ya, beras teman. Bagaimana sih proses dari beras itu sendiri? Kita harus membajak sawah teman. Membajak sawah dan harus tahu sawahnya di mana. Kalau kita punya sendiri teman, kita bajak sawahnya kan. Nah, tidak mungkin langsung tanam bibit padi. Kita harus bajak dulu menggunakan kerbau ataupun traktor ataupun mencangkul teman. Setelah itu kita menanam bibit. Nah, artinya apa teman? Kalau saat kita pergi ke sawah, berarti sama kayak kita pergi ke market ya, pergi ke pasar, pergi ke instansi, pergi ke customer, seperti itu teman. Nah, saat dua-duanya pergi teman, ini berarti kan ke lokasi teman, artinya membajak sawah.
Artinya kerjaannya adalah menyebar brosur ataupun menebar informasi, teman. Menebar informasi. Ini membajak sawah, ya. Barulah kita memupuk padi itu, bibit padi itu, supaya tumbuh dengan apa yang dibutuhkan, air, itu namanya pupuk, supaya tumbuh, teman. Perlu namanya monitor, teman. Bukan menanam saja. Kita perlu namanya controlling, pengawasan, teman. Apakah bibit padi kita ini bisa tumbuh atau tidak dengan pupuk yang sudah kita tabur, dengan bibit yang sudah kita tabur. Kalau kita tidak pernah mengontrol, teman, dengan bibit padi tersebut, bisa jadi yang tumbuh itu adalah ilalang, bukan padi. Dan ini akan menyebabkan nama teori yang kita bisa ubah, yaitu menanam padi hasil bakso. Kita tidak mungkin sia-sia di dalam bekerja, dan itu dibutuhkan kontrol yang jelas. Nah, sama seperti di marketing, teman. Kita akan menebar brosur, menebar informasi kepada semua orang, baik itu keluarga, sahabat, semua, teman-teman. Dan perlu namanya kita memonitor juga. Perlu namanya kita kunjungan lagi supaya orang lebih tahu kita. Tujuannya apa? Supaya personal branding kita meningkat, teman-teman. Itu yang paling penting, personal branding kita dalam menjual produk sepeda motor Honda. Itu wajib ditahu oleh orang-orang di sekitar kita, terutama sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Dan itu merupakan rank 1. Tujuan utama kita adalah memberitahu informasi sebanyak-banyaknya bahwa teman-teman menjual produk sepeda motor Honda. Sama kayak saya, teman, bahkan nama saya sudah berubah menjadi Karuna Honda, ya. Seperti itu, teman. Dan setelah itu, teman, saat petani itu sudah menanam bibit, semua kontrol sudah, teman-teman, apakah padinya akan tumbuh? Kalau dengan cara yang benar, dengan proses yang benar, pupuk yang benar, dan air yang benar, pasti akan tumbuh, teman-teman. Pasti akan tumbuh padi. Tapi besar kecil padi yang tumbuh untuk menghasilkan beras itu tergantung dari bagaimana cara kerja petani tersebut dalam menanam, membajak, mengairi, memupuk, dan mengontrol. Kenapa? Setelah ditanam padi tersebut perlu namanya kontrol lagi, melihat lagi dari hama-hama yang ada, yaitu serangga, ulat. Itu adalah burung, itu adalah kompetitor dari petani. Kita juga sama, teman-teman. Kita di dunia marketing atau sales, teman-teman, pasti mempunyai kompetitor. Kompetitor kita ini adalah rekan sales yang lain ataupun teman. Seperti itu, teman-teman, ataupun kompetitor di luar merek, teman-teman. Pasti ada kompetitor. Nah, tugas seorang petani untuk menghalangi kompetitor burung, ulat, dan segalanya itu, teman-teman, adalah membuat namanya pencegahan dengan membuat pagar, jaring, ataupun obat-obatan untuk membunuh hama-hama tersebut. Nah, sama seperti kita di marketing, teman-teman, pasti ada namanya kompetitor. Bagaimana kita menyaingi, mengalahkan kompetitor? Yaitu perbaiki layanan, teman-teman. Berikan layanan yang membuat customer kita terkesan. Disinilah letak kuncinya, teman-teman. Supaya kompetitor yang berniat mengambil customer kita ataupun ingin mendapatkan customer kita, customer loyal kita harus cegah dari sekarang dengan memberikan layanan yang terbaik dan bagaimana kita membuat customer kita terkesan. Setelah kita lakukan itu, seorang petani sudah memberikan penjagaan yang ketat di area sawah, teman-teman. Apakah petani itu akan panen? Belum tentu. Belum tentu. Pasti ada musibah lagi yang tidak dipikirkan oleh seorang petani itu. Apa itu? Yaitu bencana alam. Bisa jadi banjir, bisa jadi gempa bumi, bisa jadi tiba-tiba tanah longsor, sehingga padi yang ditanam itu akan hancur lebur dan gagal panen. Apakah potensi itu bisa? Bisa. Dan itulah, teman-teman, diperlukan namanya doa. Doa seorang petani. Bagaimana seorang petani kita bekerja harus diiringi dengan doa. Nah, sama seperti marketing, teman. Mungkin teman-teman pernah mengalami, ya, saat teman-teman prospek, saat teman-teman full up seorang customer, teman, dan customer itu sudah berencana untuk mengambil produk sepeda motor, tiba-tiba di hari H menjadi batal. Kok bisa? Ya mungkin saja, teman-teman. Alasannya kita bisa terima, ya bisa kena musibah ataupun uang yang terpakai. Dan pasti itu, teman-teman, terjadi. Dan mungkin teman-teman sering mengalaminya. Nah, itulah kita perlu namanya bekerja sambil berdoa. Ya, bekerja keras dan bekerja cerdas. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi penolakan? Nah, hari ini, teman-teman, saya akan mengupas habis kalau kita ditolak oleh customer.
biarkan saja teman, perbanyaklah kunjungan ya. Seperti ini rumusnya teman-teman. Penolakan yang terjadi saat kita menawarkan produk kita, baik itu sepeda motor Honda, baik itu sepeda motor yang teman-teman jual, ataupun produk-produk yang teman-teman tawarkan, itu sudah biasa teman. Karena bagi saya teman-teman, tolakan adalah investasi. Kenapa bisa menjadi investasi buat kita teman? Penolakan itu adalah investasi teman. Karena nilainya bagi saya pribadi teman, penolakan yang saya alami saat memberikan tawaran, memberikan iklan atau memberikan produk kepada teman ataupun sahabat ataupun calon customer kita teman, itu nilainya 1 juta. Jadi satu tolakan nilainya 1 juta. Kalau dalam sehari teman-teman ditolak 10 orang, berarti teman-teman mempunyai investasi 10 juta. Itu dalam pribadi saya. Jadi perbanyaklah kita ditolak teman. Perbanyaklah kita menawarkan, maka kapasitas penolakan akan lebih banyak. Kalau saya pribadi teman-teman harus menyiapkan buku marketing teman-teman, di mana kita melakukan prospek dan mencatat teman-teman tentang seputar sepeda motor Honda. Saat kita menawarkan produk teman-teman, pasti harus dibutuhkan namanya kemauan. Memang saya saat menawarkan produk teman, rasa malu yang besar, apalagi berbicara teman, itu membuat sulit untuk berinteraksi dengan customer. Ya, ini ada tips teman-teman bagaimana kita berbicara dengan customer, bagaimana kita follow up teman-teman, bukan hanya mengasih brosur saja, ataupun hanya memberikan berbicara tentang motor saja teman. Hal yang pertama yang teman-teman tentukan bagaimana kita membangun hubungan emosional dengan customer. Teman-teman awalnya harus menguasai namanya produk knowledge, produk dari setiap unit yang kita jual, baik itu produk Honda yang teman jual ataupun produk kompetitor, supaya teman-teman tahu head to head dengan motor. Seperti itu teman-teman menguasai ini dulu. Dan kalau memang teman-teman sulit untuk belajar, ya mungkin sekarang ini sudah canggih teman-teman, sudah ada di Wilam Honda, teman-teman bisa belajar di sana, bisa di-download teman-teman, ataupun dibaca-baca ya, sambil bisa menjelaskan ke customer teman-teman. Dan ini perlu teman-teman supaya kita mengetahui, paham dengan produk. Yang kedua teman-teman, kita harus paham dengan program yang berjalan, product knowledge program teman-teman. Dan program yang berjalan, misalkan bulan ini ada bulan Agustus, teman-teman harus tahu program-program yang berjalan bagaimana. Dan bagaimana kita merumuskan program-program tersebut, mengemas program-program tersebut menjadi sebuah iklan ataupun promosi yang bisa diterima oleh customer ataupun pelanggan ataupun masyarakat yang akan kita expose ke media sosial kita, baik itu Instagram, Facebook ya, seperti itu teman. Kalau dulu teman saya belum berperan di pemasaran digital, hanya face to face, bertemu dengan orang-orang teman, menawarkan dari door to door teman, menawarkan rumah ke rumah. Nah, ada sedikit hal yang menarik teman-teman yang saya dapat saat saya menawarkan produk sepeda motor Honda teman-teman ya. Jadi saya belajar dari bagaimana binatang cecak itu membangun jaring teman-teman, membangun jaring dari lingkaran terkecil, lingkaran terbesar teman-teman, dan menjadi jaring yang besar. Sehingga laba-laba itu kan maksudnya untuk mendapatkan namanya makanan, ya, untuk mendapatkan mangsa berupa kupu-kupu, nyamuk, atau capung atau binatang-binatang lain. Dan dia membuat namanya jaring. Nah, di dunia marketing kita perlu namanya jaring, jaringan marketing kita, jaringan sales kita, ya. Seperti itu, dibutuhkan memang usaha dan kerja keras di sini teman-teman. Kita harus mengkonsep diri kita, membentuk jati diri kita, dan bagaimana kita mencintai produk yang kita jual. Itu yang paling utama, dan teman-teman menjadi marketing yang sukses. Ya, di dunia marketing itu teman-teman, jaring tadi teman-teman, kita belajar bagaimana kita memprospek kampanye kita dulu. Ya, contoh saja, ini berdasarkan pengalaman yang saya alami teman-teman. Misalkan saya memprospek di perumahan. Yang saya lihat teman-teman dulu masuk perumahan itu adalah saya akan hitung teman-teman berapa jumlah rumah itu. Kalau seandainya sudah saya tahu ada 70 rumah teman-teman, dari rumah pertama sampai dengan rumah ke-70 akan saya masuki dan akan saya informasikan sepeda motor Honda. Saya akan promosi teman-teman. Bayangkan teman-teman, ini yang saya lakukan dulu untuk berpromosi dari rumah pertama, kedua, ketiga. Pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak, keempat ditolak, kelima ditolak. Ini yang saya alami teman-teman. Tapi saat rumah ke-69 itu terjadi closing, ke-70 terjadi closing, ke-71 terjadi closing. Ini realita yang saya alami teman. Bagaimana saya menghabiskan dulu rumah-rumah yang ada, perumahan misalkan habis semua, walau dan termasuk pasar habis semua teman. Dan tidak terlewatkan satu rumah pun ataupun satu pedagang yang jualan di sana. Wajib
tahu saya, wajib tahu. Dan apa yang terjadi teman-teman, seandainya teman-teman sebagai marketing ada 70 rumah, hanya dibereskan 2 rumah, hanya dibereskan 1 rumah, apa yang terjadi? Job. Seandainya datang marketing kedua, melanjutkan misi teman-teman, 3, 4, 5, 6, dia patah semangat karena tidak ada yang closing, akhirnya keluar lagi, dilanjutkan lagi, itulah namanya jaring itu teman-teman. Dan sangat memang membuat kita patah semangat kalau seandainya teman-teman sudah bisa pernah masuk ke sana, tiba-tiba jualannya hilang, diambil, ya. Bukan masalah diambilnya teman-teman, ini karena teman-teman kabur, ini karena teman-teman tidak menyelesaikan pekerjaan teman-teman, tidak bertemu dengan customer dengan benar-benar, makanya customernya kabur, teman-teman tidak dapat rezeki, ya. Ini tergantung dari teman-teman, ya, karena kompetitor itu ada teman-teman. Ya, tapi saya bilang petani tadi teman, wajib, ya. Nah, di sini teman-teman dibutuhkan mental baja, ya. 1 penolakan 1 juta. Ingat nih, kalau teman-teman 10 kali penolakan, teman-teman sudah mempunyai tabungan 10 juta. Bagaimana? Setuju kan? Nah, ini yang ditetapkan. Nah, seandainya teman-teman bertemu 10 orang di dalam sebulan, itu rata-rata teman-teman bisa berkunjung 300 orang teman-teman. Kalau diambil 30% dari itu teman-teman, kalau dihitung 30% teman-teman, itu sekitar 180, jadi hot prospect, ya. Kalau dikalikan lagi teman 30 lagi dari 180, berapa teman-teman bisa jualan? Ya, rata-rata kalau di angka 10 teman yang saya gunakan rumus itu teman, teori probabilitas maksudnya, teori kemungkinan kita mendapat sesuatu itu teman. Saat saya menjalankan canvassing itu teman, itu kalau sekitar 10 teman akan terjadi peningkatan kalau datanya kita benar teman, dari 8, 10, 15, 40 bisa seperti itu teman. Ini pengalaman pribadi saya. Dan kalau seandainya kita sudah tahu teman, kalau jualan 10 kita bisa mendapatkan namanya penjualan 8, gimana kalau kita tingkatkan untuk kunjungan 15 orang? Kalau 15 orang tidak bisa, kita tingkatkan 20, dan itu berkelanjutan. Dan rata-rata teman di marketing ini teman, saat bergabung di perusahaan teman, banyak kemakan namanya informasi negatif. Nah, ini diperlukan teman di frontline people untuk saling mensupport teman, untuk bekerja dengan benar bagaimana kita menjadi seorang sales yang benar-benar maju. Bagaimana kita perlu pembelajaran teman, bagaimana kita mengupdate kekurangan kita. Kalau dulu teman-teman, database yang saya kumpulkan itu sangat banyak, karena saya saat itu belum ada namanya laptop teman, saat itu belum bisa beli teman, ya. Jadi saya kumpulkan lewat karung teman, karung. Dan ini tempat saya kumpulkan di rumah saya dulu teman, saat itu, ya. Jadi saya sangat bahagia menjadi seorang sales teman. Apa tipsnya teman? Saat itu saya prospek teman, berkunjung yang tadi saya jalankan itu teman, tidak patah semangat, karena saat kita berlipat terus teman, semua tahu kita teman. Saya terus membeli buku marketing. Buku yang menarik saya waktu itu, saat itu saya pergi ke Mataram Mall teman, karena belum ada mall yang besar, ada Mataram Mall nih, satu-satunya mall di Nusa Tenggara Barat saat itu. Ya, saya beli buku minimal teman, tiap bulan saya sisihkan dari penghasilan untuk membeli buku tentang seputar marketing, bahkan untuk mencari buku-buku motivasi yang tentunya bisa membakar semangat kita di dalam bekerja. Judul buku itu saat itu teman, bagaimana kita menjadi penjual yang terbaik, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita menjadi penjual yang berbeda dari orang lain. Nah, saat saya baca, saya habiskan buku itu teman, bagaimana kita tidak ditolak oleh customer, bagaimana cara menjual yang baik, dan semua buku itu tentang marketing saja yang saya beli teman. Saat itu teman, saat itu teman, saya berpikir bagaimana cara saya menjual yang berbeda dari orang lain, bagaimana cara saya menawarkan yang berbeda dari orang lain. Nah, kalau orang lain, saya melihat ada yang datang jam 8 pagi, saya harus datang jam 7 pagi. Ada yang berkunjung bisa 10 orang, saya harus 15 orang. Saya harus lebih teman, saya harus berbeda. Bahkan saat itu, saat saya menjadi seorang sales teman-teman, saya melakukan pengiriman sepeda motor Honda di tahun 2003, 2004 dan seterusnya itu teman-teman, ya. Itu saya foto teman, saya korbankan foto, saya bingkai foto, dan saya informasikan customernya, dan saya membuat foto dengan customer teman, seolah-olah itu adalah hadiah dari saya yang saya dedikasikan buat customer, dan sesuai dengan harapan customer teman. Pasti teman, tujuan saya teman, saat foto tersebut teman-teman
dipajang pastinya di kamar tamu, dan pasti orang lain akan bertanya, ini beli motor lewat mana? Pasti lewat ini Karuna Honda ya. Kok di tempat saya beli kok tidak ada? Nah, itulah lebihnya marketing ini, dan diisi nomor. Dan sampai sekarang teman-teman bahkan ada customer yang membuat saya terharu juga, teman-teman, fotonya dibuat besar, teman, dengan nama saya ya. Seperti itu, seolah-olah customer ini mendapat hadiah. Nah, mungkin teman-teman bisa merasa di pribadi teman-teman ya, saat kita berada di kamar tamu, kenapa sih foto-foto itu, foto-foto wisuda, foto-foto pekerjaan, prestasi, semua itu ditaruh di kamar tamu? Karena kenapa tuh? Customer itu untuk tamunya supaya bisa menjadi bahan pembicaraan. Foto wisuda, tamu duduk akan nanya, ini wisuda kapan? Ya, seperti itulah bahan pembicaraan. Apalagi foto saat menerima motor, otomatis akan menjadi pusat perhatian. Ini dapat motor dari bagaimana dapat hadiah ya? Ya, ini belinya di mana? Salesnya ini, silakan kabari, pasti akan mendapatkan ini. Dan itu yang saya buat dulunya, teman. Nah, selanjutnya teman-teman. Nih teman-teman, bagaimana cara saya pribadi, teman-teman, mencintai aktivitas yang saya lakukan ini, mencintai produk sepeda motor Honda, dan bagaimana melalui channel YouTube ini saya bercerita, teman-teman, bagaimana selama 18 tahun, teman-teman, saya bergelut di sepeda motor Honda. Saya mencoba, teman-teman, untuk beralih ke yang lain, teman-teman. Beralih maksudnya bisnis dengan ada yang ini karena Honda juga, teman-teman ya. Bisnis barbershop juga ada, teman-teman, ini karena sales Honda juga, teman-teman. Karena kita belajar dalam menjual, bagaimana cara kita berbicara, teman-teman, itu yang paling penting, teman-teman ya. Dan Honda ini memang luar biasa, mengikat darah daging, bahkan kalau dibilang darah saya ini bisa Honda, teman-teman. Bagaimana kita menawarkan, karena mungkin, teman-teman ya, rasa cinta yang tumbuh ini karena saya hampir 18 tahun tidak ada pengalaman lain selain menjual produk sepeda motor Honda. Tetapi dengan menjual produk sepeda motor Honda, saya bisa memikirkan strategi bisnis dari Honda tersendiri, teman. Karena di Honda saya banyak belajar, teman, bagaimana bisnis itu sebenarnya, bagaimana kita membangun mindset positif, teman, untuk menumbuhkan semangat dalam menjual. Dan selanjutnya, teman, yang akan saya kupas di sini kebanyakan marketing, teman. Ini bukan semua, kebanyakan khususnya buat teman-teman marketing sales Honda yang baru bergabung di dunia penjualan produk sepeda motor Honda. Selamat buat teman-teman ya, selamat bergabung ya di keluarga besar Honda, teman, tentunya. Dan hari ini, teman, saya akan bercerita enaknya menjadi salesman Honda itu, teman. Dan ini yang saya alami berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan. Jadi kita menjadi seorang sales Honda, teman, sangat luar biasa. Ya, kenapa saya bilang luar biasa, teman-teman? Ya, mungkin dari teman-teman saat bergabung banyaknya produk-produk sepeda motor Honda yang teman-teman bingung ya bagaimana cara menghafal setiap produk itu, teman-teman. Sangat gampang kok, teman-teman. Jadi teman-teman cukup belajar di wilayah Honda saja ya, ataupun di brosur gambar sudah ada semua. Karena poin dari motor Honda ini, teman, sebenarnya sangat gampang sekali. Inti-inti yang harus disampaikan ke customer sebenarnya, teman. Tapi kebanyakan marketing khususnya, teman, marketing kita sebagai sales, teman, hanya penyampaian di program, hanya penyampaian di diskon. Padahal, teman, produk kulit ini awalnya harus teman-teman tahu dari kelebihan sepeda motor Honda. Saya akan kasih tips, teman-teman. Nah, teman-teman kelompokkanlah setiap hari yang saya lakukan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, teman. Hari Senin, teman-teman harus hafal 2 metik saja dari Beat GPS, Beat Sporty misalkan, teman. Karena di metik Honda ada 3 poin, teman, yang paling utama yang dimiliki, yaitu rem parkir, standar samping otomatis, teman, terus idling stop system, ya, lampu LED, ya, seperti itu, teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini, lampu LED, rem parkir, ya, standar samping otomatis, ya, seperti itu. Eco indikator, ya. Nah, terus bedanya di mana, ya? Injeksi, nah, teman, ini kan sudah fitur-fiturnya ada di Honda, teman. Nah, sekarang bedanya teman-teman tinggal pikirkan di setiap metik Honda itu cc-nya, ya. Ada yang 125, ada yang 110, teman, ya. Ada yang 250, kan gitu, teman. Ada ya seperti itu, teman-teman harus tahu itu. Terus di bagasi ada yang 12 liter, ada yang 18 liter. Ya seperti itu, ada yang 28 liter, yang di ADV, ada yang GPS, ya, computer brake system, ya, ada yang ISS, GPS ISS, ya, seperti itu, teman. Nah,
teman-teman harus belajar di sana dulu ya. Hari Senin teman-teman belajar 2 meeting yang tentunya meeting yang teman-teman anggap sulit dulu, teman-teman pelajari dulu itu. Senin harinya Beat, Selasa harinya EDV, Rabu teman-teman belajar lagi, terus seperti itu teman-teman, sehingga teman-teman hafal. Dan saya sendiri teman-teman wajib tahu teman-teman semua produk sepeda motor Honda ya. Contoh saja sekarang teman-teman akan menjual produk EDV 150, apa sih kelebihannya? Di samping dari CC 110, bagasi 28 liter, lampu LED, full digital meter teman-teman, ada chargernya, eco indikator, standar samping otomatis, idling stop system ya, ISS ya, emergency stop signal, bagasi 28 liter ya, terus warna-warnanya bagaimana ya, semua harus teman-teman kupas teman-teman, shock breakernya bagaimana. Dan ini adalah kekurangan yang di frontline people teman-teman, yang harus disampaikan ke customer. Dan penyampaiannya santai teman-teman, penyampaiannya santai teman-teman, bagaimana caranya dan memberikan layanan seperti itu. Dan untuk teman-teman frontline people yang baru teman-teman, saat ini teman-teman mungkin lagi belajar ya, bagaimana menawarkan produk sepeda motor Honda. Teman-teman harus tahu kelebihan-kelebihan dari motor Honda itu ya, motornya dari Matic, dari Sport, dari Bebek, dari Cup teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Bila perlu teman-teman pelajari sejarah-sejarah sepeda motor Honda juga, ataupun kompetitor teman-teman, wajib teman-teman tahu supaya penyampaian teman-teman saat dengan customer lebih luar biasa lagi. Apalagi di saat sekarang ini teman-teman, di tahun 2020 ini kita dibantu oleh media sosial YouTube, kita dibantu oleh media sosial Instagram, Facebook, di dunia digital ini teman-teman, dan banyak sekali promo-promo baik itu konvensional, baik itu digital yang diterapkan oleh teman-teman marketing Honda. Nah sekarang bagaimana kita menjadi marketing Honda yang berbeda, yang memberikan layanan yang berbeda, dan memberikan customer kita, membuat customer kita terkesan kepada kita. Selanjutnya teman-teman, saat teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara menghafal produknya. Jadi apa fasilitas yang kita bawa teman-teman saat menjadi awal sebagai marketing teman-teman? Tentunya di pakaian dulu rapi ya, terus rambut rapi teman-teman ya, penampilan wangi semua, dan tas teman-teman juga bawa ya. Kita mencerminkan atribut Honda, karena yang kita bawa ini Honda, terutama produk Honda. Kita harus mempunyai antusias dalam menjual, benar-benar menjual, bukan hanya sembarangan, bukan hanya pekerjaan ya yang teman-teman jalankan yang semau gue lah ya. Teman-teman harus mencerminkan antusias dalam menjual itu ya. Memang tidak gampang menunjukkan rasa antusias itu teman-teman di pribadi kita. Dibutuhkan namanya mindset yang positif teman-teman. Banyak yang belajar untuk bagaimana kita mengupas habis ya tentang di dunia sales ini. Banyak cara teman-teman, bisa teman-teman lihat di YouTube, bisa teman-teman lihat di Google, bisa teman-teman sharing-sharing dengan teman-teman yang biasa menjual teman. Dan seperti itu teman-teman, karena kita tidak bisa teman-teman belajar sendiri ya. Kita harus terus belajar, sama seperti saya teman-teman, wajib terus belajar, wajib mengupdate diri, wajib mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kalau kita tidak mau berubah ya, kita sama kayak dinosaurus teman-teman ya. Dinosaurus adalah binatang yang besar, binatang yang kuat teman-teman, tetapi dia tidak mau berubah, sehingga apa yang terjadi teman-teman? Dinosaurus punah, tinggal fosil-fosil, dikalahkan oleh binatang-binatang kecil seperti kecoa, seperti apa lagi, tikus, ikan, ayam, dan itu kan ada teman-teman ya, ada di zaman purba, tetapi mereka punah, saking besarnya punah. Tapi kenapa dikalahkan oleh tikus, kecoa, semut, gajah, singa, dan binatang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu? Itu kan mereka ada sekarang sampai sekarang ada, dan benar-benar ada. Nah itu teman-teman, jadi kuncinya adalah kita harus berubah, mengikuti perubahan, mengupdate diri, belajar teman, supaya benar-benar kita ini menjadi tenaga marketing sales yang sukses dalam menjual. Yang menjual ini dibutuhkan kemauan dulu teman. Dan saya yakin teman banyak yang tidak mau memegang jabatan menjadi sales, dan saya kebalikannya teman, saya tidak mau ditempatkan mungkin profesi di luar dalam menjual, karena hobi saya adalah menjual. Bagaimana saya memberikan informasi-informasi menjual ini berdasarkan pengalaman 18 tahun saya bekerja ya, menawarkan produk sepeda motor Honda. Saya tidak pindah-pindah kerja. Produk yang saya jual adalah Honda itu sendiri teman, tidak ada yang lain. Jadi yang saya ceritakan ini teman-teman ada real kejadian yang saya alami, real kejadian yang saya informasikan ini. Mungkin
Kalau ada manfaatnya atau tidak teman tergantung dari rekan-rekan semua. Yang penting kita tetap bersemangat dalam menjual. Tiada hari tanpa menjual, tiada hari tanpa kita menawarkan produk sepeda motor ke orang lain. Dan kita melihat teman-teman berbagai promosi-promosi yang ada di Facebook teman-teman ya. Dan juga dulunya saya tidak dibantu oleh media sosial. Saya hanya ketemu orang face to face ya, seperti itu. Dan kita tahu teman-teman pasca COVID-19 ini teman-teman, hal itu tidak mungkin kita lakukan teman. Kita harus mempunyai strategi marketing yang lebih berbeda lagi. Dan saya secara pribadi teman-teman sangat suka di dalam dunia penjualan produk sepeda motor Honda. Dan tentunya saya juga harus berubah. Saya harus mempunyai semangat. Bagaimana saya harus berubah? Cara saya berubah itu adalah bagaimana konsep pemasaran yang saya lakukan, teman. Yang tidak seperti biasanya. Jadilah salesman yang gila, teman. Jadilah salesman yang gila. Gila maksudnya di sini adalah gila jualan, gila positif, teman. Gila dalam bekerja. Dan gila di sini, teman, gila bagaimana kita mengupdate diri, teman. Yang mungkin tidak bisa ditiru oleh kompetitor ataupun sales lain. Cara kita boleh ditiru, teman, tetapi semangat kita mungkin tidak bisa ikuti, tidak bisa ditiru. Karena kita yang berbeda, teman. Dan itu yang harus ditanamkan di chip kita, di mindset kita, supaya kita menjadi seorang marketing yang luar biasa. Banggalah teman-teman menjadi sales Honda. Banggalah teman-teman bergabung di keluarga besar Honda. Karena kenapa, teman-teman? Karena dulunya, teman-teman, saya untuk bergabung di Honda itu, teman-teman. Dulunya, teman-teman, saat saya pertama kali bergabung di Honda itu, teman-teman, itu saya berdoa ya, menunggu 2 tahun teman saat itu kuliah teman itu untuk bergabung di Honda. Dan saat itu teman saya memakai sepeda untuk menjual, sepeda Gayo mereknya Federal saat itu ya. Dan bagaimana cara saya menawarkan sepeda motor Honda dengan sepeda, teman. Bayangkan dengan sepeda yang saya pakai tawarkan Honda ya, untuk menjawab pukulan dari masyarakat. Kenapa kamu jual motor pakai sepeda? Saya bilang dengan tegas dan keras, teman, sekalian berolahraga. Ya, bukan karena berolahraga, teman, tapi karena saat itu belum ada motor ya. Hampir 6 bulan saya pakai sepeda pada waktu itu, atau join call lah istilahnya. Nah, kalau memang capek ya, seperti itu, teman. Dan realitanya, teman, seperti itu yang saya alami. Dan saya mau mengingatkan kepada rekan-rekan, sekali lagi sebelum saya akhiri video ini, ya, banggalah menjadi marketing Honda, sales Honda, dan selamat bergabung buat teman-teman di keluarga besar Honda, teman ya. Jadi intinya teman wajib mempunyai semangat yang tinggi di dalam menjual, teman. Dan pastinya, teman, saya yakin, teman, kalau kita mempunyai strategi pemasaran yang luar biasa, saya yakin teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang penting, teman-teman, untuk mendapatkan penjualan yang banyak itu, teman, kita harus lebih cerdik lagi dalam membaca peluang, teman. Karena banyak sekali peluang-peluang besar yang kita tinggalkan. Karena pukulan utama di marketing supaya tidak muntabak seorang sales, teman, adalah mengeluh. Banyak marketing yang mengeluh, teman. Saling menginformasikan ke temannya, saling menginformasikan hal-hal yang tidak mestinya dikupas habis di dunia kopi. Karena rata-rata di marketing itu, teman, saat selesai dari briefing, yang dicari saat selesai briefing itu adalah warung kopi. Di sanalah terjadi curhat. Ini bukan saya cerita, teman, pasti teman mengalami. Saya pernah menjadi marketingnya, teman, mengalami hal itu. Ya, nah, curhat dan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Sehingga apa yang terjadi, teman, tidak ada namanya prospek. Tidak, sepi sekarang, penjualan tidak ada, tidak mungkin terjadi. Kita ngopi saja. Coba hubungi dia, kita ajak nongkrong lagu. Nah, itu yang terjadi, teman. Saat saya alami itu, teman, saya memberanikan, teman, untuk bisa menjual banyak itu. Berpisahlah, teman-teman, dengan orang-orang yang berpikir seperti itu. Berpisahlah dan jadilah diri teman-teman sendiri. Ya. Nah, saat saya berpisah itu, teman, saat itulah kita menemukan jati diri kita sendiri. Siapa kita? Yaitu I Karuna Honda. I Karuna Honda Reborn. Kenapa Reborn, teman? Ini Karuna Honda yang lahir dengan versi baru. Dan selama 20 tahun, teman, saya harus ganti kulit seperti itu, teman, dan tetap memberikan perubahan-perubahan, mengupdate, dan tidak patah semangat dengan satu tujuan, teman. Tujuan saya adalah menjual produk sepeda motor Honda dimanapun, kapanpun, seperti itu, teman. I Karuna Honda Reborn. Nah, itu yang terjadi, teman. Saat saya prospek, teman, untuk menggali data seperti konsep perang, teman, kita melihat situasi musuh, teman, berapa jumlah musuh ataupun orang-orang yang ada di sana, teman, saya catat. Barulah kita siapkan senjata untuk bisa mengeksekusi kompetitor kita
Tentunya dengan cara sehat, teman-teman. Tentunya dengan cara menjual, bukan mengeksekusi dor, teman. Tapi kita prospek lebih banyak. Kita memberikan pelayanan yang berbeda. Nah, itu maksudnya, teman. Kalau kita sudah menanamkan di pribadi kita bagaimana melayani customer dengan baik, bagaimana melayani pelanggan dengan baik, saya yakin teman-teman akan menjadi penjual yang luar biasa. Dan potensinya, teman, kita bisa belajar menjual di era 2020 dari tahun ke tahun, teman. Di dunia penjualan ini adalah dunia yang paling saya suka, dunia yang paling benar-benar luar biasa yang pernah saya alami, teman. Bahkan mungkin teman-teman ditanamkan di chip saya ini adalah bagaimana menjual. Nah, buat teman-teman semua yang saat ini sedang bingung, sedang galau, ataupun teman-teman sedang tidak memenuhi target penjualannya saat ini, teman-teman, marilah kita bersama-sama berjuang introspeksi diri, teman-teman. Di dalam dunia penjualan ini kita harus banyak belajar ya, dari menyusun strategi-strategi yang mungkin teman-teman lupakan, karena banyak sekali strategi-strategi digital, teman, yang perlu kita pelajari. Sama seperti saya, teman, menyiapkan perubahan-perubahan digital, menjual dari meja rumah, teman. Wow, meja rumah saya bisa berjualan juga, teman-teman. Terus sambil menikmati kopi juga, teman, untuk jualan produk sepeda motor Honda. Dan banyak yang melihat, teman-teman. Kita bisa lakukan di live Facebook, ataupun saya pergi ke pasar, berkunjung, teman-teman. Dan banyak sekali media-media promosi yang mungkin banyak sekali sekarang ini, teman. Kita harus aus dengan pembelajaran. Seminar-seminar banyak, kita belajar di YouTube, semua, teman-teman. Banyak sekali, teman. Tinggal dari kita mau atau tidak, itu jawabannya. Iya, mau atau tidak. Nah, closing statement saya saat ini buat teman-teman semua adalah, marilah kita bersemangat di dalam menjual. Jangan patah semangat, susunlah strategi-strategi yang berbeda, berikanlah layanan yang lebih buat customer, teman-teman. Artinya, saat customer itu teman-teman kunjungi, saat dia beli motor, teman-teman, berikanlah layanan yang lebih, ya. Teman-teman harus melayani sampai beres, sampai surat menyurat mereka bisa dapatkan dengan baik, sehingga after sales teman-teman juga dapatkan, diberikan referensi. Nah, yang terakhir yang saya mau cerita di sini adalah tingkatan customer. Jadi saat orang melihat motor, teman, itu namanya tingkatan pembeli. Dia tidak tahu kelebihan-kelebihan sepeda motor yang akan dibeli. Mungkin dia mau beli motor Beat ataupun Vario, tidak tahu kelebihan-kelebihannya. Dan teman-teman harus naikkan levelnya menjadi seorang customer. Nah, saat menjadi customer, teman-teman, saat teman-teman menjelaskan produk sepeda motor Honda, ataupun benefit-benefit yang dia dapatkan saat membeli produk sepeda motor Honda, saat itulah teman-teman naikkan tingkatannya menjadi seorang pelanggan, ya. Saat tingkatan naik menjadi seorang pelanggan, teman-teman. Jadi pelanggan di sini, teman-teman, pembelian bisa RO, teman, repeat order, ya, bisa kembali lagi. Itu namanya pelanggan, teman-teman. Sehingga teman-teman yang dicari. Nah, tugas teman-teman adalah naikkan tingkatan lagi yang ketiga, teman-teman. Ya, di sini teman-teman partner, ya. Jadi partner di sini teman-teman akan direferensikan oleh customer tersebut. Ya, jadi kalau ada customer teman-teman mereferensikan penjualan teman-teman ke orang lain, nah, konsumen tersebut sudah naik tingkatannya menjadi partner, ya. Dan yang terakhir, teman-teman, yang keempat, jadikan customer itu adalah klien. Nah, klien di sini, teman-teman, adalah customer teman-teman yang sudah mati dengan teman-teman. Ya, akan mensupport habis, teman-teman, walaupun teman-teman diomongin yang negatif oleh orang lain. Tapi customer yang sudah jadi klien ini akan terus mensupport teman-teman apapun yang terjadi. Bahkan kalau setiap acara-acara teman-teman akan diundang ataupun teman-teman akan disampaikan untuk datang, dan itu namanya klien. Jadi kalau ada customer yang mempunyai acara-acara, teman-teman diberitahu dan teman-teman akan dibela dalam hal-hal yang positif, teman-teman, walaupun dia mendengar berita-berita negatif, teman-teman, tapi karena dia saking percaya dengan teman-teman sudah menjadi klien yang erat, maka teman-teman akan dibela oleh customer tersebut. Nah, itu teman-teman yang harus teman-teman miliki. Dan ini perlu pembelajaran memang. Dan perlu namanya proses untuk menekuni bidang salesman ini. Jangan patah semangat, teman-teman, untuk frontline people di seluruh Indonesia, khususnya buat teman-teman yang berprofesi sebagai penjual sepeda motor Honda. Ya, bersama saya, Karuna Honda Reborn, mari kita majukan produk sepeda motor Honda. Mari kita berjuang bersama-sama, teman-teman, untuk menjual produk sepeda motor Honda. Intinya, teman-teman,
Apapun halangan, rintangan yang terjadi teman-teman, kita wajib hadapi, nikmati, dan syukuri. Hidup teman-teman adalah perjalanan yang sangat jauh, namun singkat. Pastikan kita berada di jalan yang benar. Pastikan kita berada di posisi yang benar. Dan tugas kita adalah membangun citra dan bagaimana citra positif maksudnya. Dan bagaimana kita membangun personal branding kita supaya image kita, orang-orang yang mengenal kita bekerja di Honda. Itu tugas teman-teman. Jangan patah semangat teman-teman di saat COVID-19 ini menyerang ataupun saat pandemi ini teman-teman harus mempunyai semangat di dalam menjual, terus menawarkan produk sepeda motor Honda, dan pastikan perbanyak tolakan-tolakan yang terjadi. Tidak ada penawaran, tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan, tidak ada penjualan. Seperti itu. Daripada teman-teman ngopi, nongkrong saat ini, teman, silahkan bangkit, ambil tas teman-teman, kejar prestasi. Kejar penjualan yang banyak, dan tetap semangat. Ya, akhir kata saya ingin mengajak teman-teman marketing semua untuk subscribe channel YouTube Karuna Honda TV. Saya akan memberikan tips-tips dan biar juga saya bersemangat dalam membuat video seputar sepeda motor Honda, dan harapannya teman-teman bisa berjuang bersama saya. Karuna Honda Reborn. Salam seruput kopi buat teman-teman semua. Salam kopi. Mantap, salam satu hati. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel YouTube Karuna Honda TV. Kita saksikan di video berikutnya.